Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita tim Paku Aji Muara Kutai. Ya, sekian lama kita tidak lama syuting ini, kita kembali di Waduk Panji Sukarame dan kita berada di Taman Replika Kerajaan Nusantara Monumen Dunia. Ya, kita mungkin ada yang menjelaskan nanti Bang Fajar dan Bang Aji Jain. Mana mereka nih? Alhamdulillah, baik. Bang Tri mana? Bang Tri. Abang Manung mana? Yuk masuk. Yuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Mas. Bang Manung, itu Bang Manung. Oh, orang tua kita. Mana Bang, sehat kah? Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan dulunya di sini apa? Mungkin dari Bang Ajil. Kalau Bang Haji gini Pak Nanda, kebetulan kan yang tertua, maksudnya yang lama udah tinggal di sini kan, Bang Teri juga Bang Manung kan, biar Bang Manung dulu tempatnya apalah, dulu ini ada rumah kah atau apa kan, kita tanya dulu sama Bang. Jadi bagaimana Bang Anum? Kalau dulu sini dulunya hutan, cuma tempat orang berkebun. Berladang gitu. Itu aja. Dulu ini namanya apa, Bang Bang Manung? Kalau orang dulu menyebutnya di sini Gunung Panjang. Gunung Panjang. Gunung Panjang 2 ya? 2. Gunung Panjang 2. Jadi yang satunya di mana Bang Teri? Kalau Gunung Panjang satunya yang di sebelah sana. Ini sebelah yang di belakang kameramen nih ada gunung sebelah sana. Oh, berarti gini ya. Yang arah mau Dulu berarti gunung ini nyatu, jadi dibelah dua gitu kan. Dia terhalang dengan gunungnya ya. Bersebelahan gunung. Oke. Oh, dipotong sama pekerjaan jalan ini. Dulu sih aslinya jalannya ini, karena dulu di Gunung Panjang satu tuh ada jalan perkampungan. Nah, jadi di situ dulu yang perkampungannya banyak. Nah, di situ yang disebut Gunung Panjang 1. Nah, kebetulan ini tembusan ke daerah Maluhu juga. Nah, jadi di sini jalannya juga ikut jadikan ini, makanya disebut Gunung Panjang 2 dulu, gunungnya memang panjang gitu. Jadi ceritanya Berarti dia muter-muter ya? Ya, muter ini tembus ke Ladaya juga bisa gitu. Bagus ya. Cuma gini ya, asetnya ya, Bang Tri ya, Bang Fajar. Banyak ini ya. Pembangunan ya. Kasian kalau banyak ini juga yang warna gelap. Tapi kalau lihat dari replikanya bagus sih. Keren. Sebenarnya Cuman ada pesan sedikit sih dari saya untuk pengunjung di sini, mungkin kalau datang janganlah coret-coret. Ya benar. betul Bang. Benar, Jangan Kelihatan coret-coret sangat merusak. Citra ya. citranya. Dan Jadi, ada juga Bang Nanda, kalau pengunjung di sini jangan berbuat yang aneh-aneh lah. Kita saling menjaga lah. saling gitu. jaga. Ya kan kalau gini kan kita enak juga, soalnya kita bisa baca apa itu ininya kan. Oke Bang, kita jalan-jalan yuk. Bang. Oke, pemirsa, kita cari tahu sejarah dan misterinya. Ya. Ayo Nanda kita buka. Ayo. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Kita akan menuju ke miniaturnya Bang Haji ya? Iya, miniaturnya. Bentar Bang Nanda, kita stop dulu sini. Ini ada portal. Ini portal gaib ya Bang? Iya, portal gaib ya. Iya. Portal gaib, dan terus di sekitaran kita udah disambut berapa orang. Cuma tokonya satu nih. Kayak resih, tapi bukan resih kayak ini, dia pakai jubah Bang. Sebelah kanan kita. Di sini juga anunya juga banyak nih. Makhluk, tapi enggak apa-apa, kita buka aja. Yuk kita masuk. Ya. Assalamualaikum. Baik. Pemirsa, sekarang kita menuju di miniatur. Nah ini kalau kita lihat ini hanya tanah ya, tanah tinggi ya. Iya. Terus bilang orang juga ada penghuni binatang ya. Iya. Orang Kutai bilang anak-anak ya, atau laron. Ini secara jahiriah ya, secara jahir. Tapi di mata kasat kita, mata goib, mata indera kita, ini ada orang di sini. Ada orang. Di situ ada merah bukan merah delima ya. Dari tadi udah nyambut dia, tapi enggak dikasihkan. Di sini kayak dia kayak cahaya ini, kayak kunang-kunang.
Ini sebelah sini tadi. Sebelum kita masuk udah ada di sini. Di situ satu, di situ ada keris satu. Ya, ini sosoknya perempuan nih. Nah, ini perempuan, dia kecil. Gini. Nah, kalau orang bilang dulu ini, kalau nggak salah ya, ini bahasa Kutainya belau. Oh, belau. Ini belau, dia kecil gini. Rambutnya gini. Oh, putih. Cuma badannya kecil gini, dia jalan gini. Nah, di sini. Mainannya di sana. Punya anak 2. Ini punya anak 2. Oke, yuk. Oke, kita lanjut. Jadi cerita-ceritanya di sini nih bagaimana Bang Haji? Kalau untuk ininya bagus sih Bang Iya, anunya bagus, tempat mulai tertata sih. tata rapi. Cuma sayangnya ini apa? Belum ada penerangan. Iya, penerangannya kurang. penerangan apa itu ini mungkin lagi di apa? Ditata Dan- ya, iya, ditata dalam pembangunan. dibersihin. Ini zaman tahun berapa ya kira-kira dibuat? Mungkin pembuatannya mungkin setahu saya mungkin waktu saya masih sekolah mungkin 2017-an. 2017 atau 2016 mulai dibangun lah. Mungkin belum banyak ada yang dibangun Benar-benar. di dalam proses. Orang bilang ini apa namanya nih Gunung Panjang ya? Iya, Nama Gunung Bahari Panjang. Gunung Panjang. Gunung Panjang. Tapi kalau bahasa keratonnya ini bukan Gunung Panjang Baharinya. Apa itu? Bukan Gunung Panjang. Kayak bahasa Tunjung ada juga ya Bang Nanda ya. Apa itu? Tanjang Gunung, Tanjang Gunung, Tanjang Gunung apa tadi lupa aku tadi. Tanjang Gunung Janjang. Ya. Tanjang Gunung Janjang bilangnya di sini. Nah, di sini dulu ada seorang, maksudnya kayak perkampungan ya, kayak perkampungan. Cuma kita nggak tahu masyarakat dulu. Iya. Di sini ada orang yang menempati. Terus yang menempati itu orangnya tua. Dia gini. Kalau disebut agama itu orang memang perwalian Ya, ya. perwalian. Dia punya banyak murid juga banyak. Cuma kita nggak tahu ya nama beliau. Cuma makam tuanya ada di situ. Makan di Tapi sebelah kanan. makam tua itu hanya kelihatan ini satu ya atau Ya. 2 ya. Sebenarnya ada banyak, Bang Ada Nanda. banyak. Ada banyak. Di sebelah situ ada. Di situ ada juga makam. Cuma kita nggak tahu pada zaman kapan. Zaman Cuma yang menempati di sini orang yang di bawah dari Kutai, ibaratnya Tenggarong, yang kesini. Apakah itu memang berasalan dari Kutai Lampung? Kita nggak tahu ya. Iya. Tapi orangnya lumayan ini. Orang tua-tua Bahari. Dia pakai ini coraknya. Kalau mata aja lihat didemit kurang ya, Bang. Didemit ya? Didemit kurang. Didemit sosok kayak kuntilanak ini kurang. Dia ada tapi sekilas-sekilas. Iya. Cuma yang banyak ini kayak perwujudan siluman atau jin, kayak orang gaib. Dia pakai baju kebaya. Terus selendangnya kuning, ada yang hijau. Nah, yang satu itu merah. Tapi laki ya. Iya. Dia punya ikat kepala sama tumbak, anjing satu. Di sini. Ini banyak. Ini sosoknya semuanya gaib nih. Gaib. Ini taman. Sudah mengintai sih tadi. Udah. Nah, yang di sebelah sini ada tua. Ini tinggi besar. Di sini. Tinggi besar. Nah. Ini satu. Yang di sana juga satu matanya merah. Yang di situ agak ke kuning emasan tuh matanya di situ. Yang di ujung. Oh iya. Nah, tapi aman nggak apa-apa. Ya, mungkin Bang Jain kita langsung aja ke taman miniaturnya aja. Oke, Bang Haji Jain. Udah. Nih kita udah ada yang mau masuk nih. Oh. Udah ada yang masuk. Oke. Nggak apa-apa, gabung aja, jangan ke laga itu loh, takut ada binatang. Assalamualaikum. Selamat malam. Ini teman kita udah kemasukan. Masukkan Bang Agnum. Kemasukan. Tolong di ini kan, diomongin Bang Lina. Dia Selamat sosoknya malam. seperti ini, dia bukan harimau ya, bukan juga ini. Bukan. Mau Selamat apa malam. kalian di sini? Selamat malam. Mau apa kalian? Kita ini datang untuk melihat. Kebetulan lama juga kita nggak pernah satu rahmi di alam goibnya. Kebetulan kita jalan-jalan ke sini untuk melihat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tapi kita udah izin kok. Dari depan tadi kita udah izin. Boleh tahu namanya siapa? Kita dipanggil si Putih. Saya yang penguasa di sini. Tempat saya seberang sana. Iya. Iya.
kamu rajanya di sini ya? Bukan raja, Cuma panglima penjaga. cuma saya menjaga di sini. Kami mohon izin, tolong kasih tahu yang lain, mudah jangan diganggu atau apa. Ntar saya bisa ini si Putih minta sampaikan kepada si Resi yang ada, kalau bisa Aji mengundang untuk masuk ntar biar lebih jelas ya. Ada pesan buat kami atau masyarakat di sini atau pengunjung-pengunjung yang ada di sini atau yang buat pindato yang di sini? Ada. Nggak ada. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau bahasa orang sekarang ini kan enggak permisi Iya. secara jahirnya, tapi Maaf secara juga batinnya kalau kami memang udah kadang kami mengganggu lah. kami udah pamit. Iya. Apa? Ini beras kuning. Nah, mau ini kan? Ya. Mudah-mudahan ini ciri khas dari kerajaan Kutai. Ciri khas kami. Ya, jadi setiap kami bertamu, kami tidak melupakan adat istiadat dan pergelaran kami. Ini mau silahkan. Terima kasih. Tolong dibagikan ini kepada yang lain karena kasihan yang lain juga tidak pernah dapat ini. Tolong sampaikan dari Aji dan tim Paku Aji Maroh Kutai. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga diberkati di alam sana. Oke, Bang Nanda. Dia si Putih. Dia si Putih. Maksudnya si Putih itu dia kayak harimau. Cuma harimaunya itu dia tinggi gini. Tubuhnya itu putih full. Cuma selanjutnya kepalanya dia bukan kepala binatang. Tapi kepala manusia. Dia punya mahkota. Nah, cuma dia bisa mecah diri, Bang Nanda. Hati-hati ya. Dia bisa mecah diri berapa gitu. Dia bisa jadi sosok kayak apa gitu lah. Memang dia yang menjaga. Sebenarnya yang menjaga sini bukan dia. Cuma ada yang putih, kuning, hitam dan merah. Nah, ini yang memang lornya. Yang Aji takuti tadi kan takut yang hitam yang merah. Iya. Kalau yang itu udah ganas sudah. ganas. Oke, kita jalan-jalan kemana lagi nih? Ya mungkin kita selanjutnya ke taman miniaturnya. Bisa. Ya, pemirsa Oke, ikuti yuk. terus tim Paku Aji Maroh Kutai. Oke, Bang. Oke pemirsa, kita nih sudah berada di miniatur. Keraton. Ini miniatur keraton. Oke, ya kita lihat. Kita lihat. Nanti Bang Haji Jain akan menjelaskan. Oke, ini simbol ya, simbol Iya, keraton ya. simbol Ini keraton. simbol keraton yang ada sekarang ya, Bang Nanda ya. Iya. Yang disebut kedaton, ini simbolnya. Aslinya sih kalau zaman dulu seperti ini juga, cuma dia kayak panggung ya. Kayak panggung. Dia ininya enggak seperti ini, dia karena ininya panjang, kayak bentuknya kayak lamin, dia kayak rumah panggung, kayak rumah. Ini kan motifnya gajah duduk ya, orang juga gajah duduk. Bentar ya. Ini walaupun miniatur, tapi di dalam ini full ya. Iya, full. Ini full. Sosok-sosok gaibnya full nih. Aktivitasnya full. Di alam mereka ini udah jadi istana. Rajanya, apanya udah banyak nih di sini nih. Oke. Nah, di sini setiap tangga keraton. Ini kan kedaton ya. Iya. Kita jelaskan agak keraton dulu. Nah, kedaton itu kan ada 14 anak tangga, ada yang 3, itu ada makna semua, Bang Nanda. Ada makna. Terus setiap mereka buat sesuatu kayak petilasan rumah raja atau kerajaan, setiap tiang ini ada makna. Nah, ada makna. Pondasi itu tetap kita bangun seperti apa, tapi setiap tiang-tiang yang ada di dalam lingkungan keraton ini ada makna. Apa yang dimaksud dengan 6, apa yang dimaksud dengan 4, apa yang dimaksud lagi yang di dalam. Setiap ini ada makna. Maknanya tidak jauh dari syariat Islam. Karena setiap pembuatan istana, setiap tiang ini dia mempunyai kodam. Untuk penjaga mungkin dari bencana apa. Dia enggak mau sembarang buat seperti kita kayak buat pondok di Uma gitu ya. Dan setiap anak tiang kalau dulu sih dengar ceritanya leluhur Aji, setiap tiang ini dia mempunyai intan.
Intan. Intan hitam, intan hitam. Ini tiang hitam, baru ini putih, ini merah. Nah, dalam kuning. Dia mempunyai setiap apapun mempunyai. Dan ini di atasnya ini emas, di dalamnya ini emas. Nah, di emas karena dia mengambilkan cahaya murni, cahaya kayak cahaya matahari atau rembulan gitu kan. Nah, simbol-simbolnya juga dia enggak sembarangan. Nah, setiap pintu ada makna. Apa yang dimaksud dengan pintu 10, apa 5 dan 6 itu ada makna. Oke. Ini replikanya. Iya, sayangnya aja sih nggak terawat. Ya, insya Allah kita mohon di teman-teman kita di tim Paku Aji mungkin yang nonton kita melihat, mohon dukungannya lah, dukungannya bagi yang merasa orang Tanah Kutai dan lainnya lah. Pokoknya bagaimana kita untuk melestarikan apa yang kita punya sebagai bukti sejarah, walaupun ini hanya sekedar replika ya. Iya, replikanya. Oke, Bang Nanda, kita kemana? Mungkin kita akan lanjut ke Kanan. sebelah kanan lagi. Oke, kanan. Oke, pemirsa, ikuti terus tim Paku Aji Morah Kutai. Oke, pemirsa, ini miniatur kedaton awalnya. Keratonnya. Ini keraton. Yang tadi itu kedaton. Oh, ini motif keraton. kedaton, yang ini keraton. Kalau nggak salah ya. Iya. Kayak kalau nggak salah dari ciri khasnya apanya ini kayak lamin dan lainnya. Ini ciri khasnya ini kayaknya. Jadi ini yang dulu. Kalau nggak salah ya, mudah aja nggak salah ya. Tapi kalau memang salah ya kita mohon dibantu ya. Maaf. Ntar ya, Nanda. Kita mau tahu dulu. Iya. Apa sih bentuknya seperti apa dan apa maknanya dari simbol-simbol ini kan? Oke, nah ini yang disebut orang rumah panggung, Nanda. Rumah panggung. Rumah panggung keraton. Ini yang di depan. Nah, ini tempat yang gini kan ibaratnya di pos jaga. Ini pos jaganya. Pos jaganya setiap pengunjung atau undangan tamunya pasti ke sini. Mereka nggak boleh lewat di badan. Nah, setiap pengunjung maksudnya rakyat atau apa, walaupun itu pejabat, mohon maaf pejabat, selain orang keturunan asli Ninggratnya, karena di sini ada Prabadani. Ini Prabadani Mas merah. Ini tembus ke dalam ke semayamannya kursinya Sultan ya, Soraja. Jadi setiap tamu, kalau yang perempuan dia sebelah kiri, Bang Nanda. Dia masuknya sebelah kiri, yang laki masuk sebelah kanan. Nah, yang bisa lewat di tengah ini yang memang benar-benar keturunannya lah, keturunannya atau memang orang-orang yang berbau darah Ninggrat atau memang perwaliannya yang pas. Karena di sini setiap kain yang diampar itu mempunyai makna, bukan sembarangan asal bilang orang sekarang oh udah diamu gini diinjak aja, bukan gitu kan, bukan memandang dia arti apakah enggak. Yang penting adat istiadatnya dan petilasannya itu murni gitu. Nah, dan raja pun ketika dia keluar dari pintu itu, keluar ke sini, ini kain merahnya. Setelah dia mau ke tanah, ini kain kuning, Bang. Ini kain kuning. Terus sampai dia mau menginjak tanah itu di sini nggak ada, bukan sekedar mau injak aja. Ini ada lagi, mungkin kayak dulu ada batunya, kayak ada getahnya, ada gongnya, ada apa ini udah dicuci di apa itu, apa bilang orang juga sekarang apa ya, tepung tawarnya diamburi beras kuning dan apa-apa dicuci, baru beliau itu bisa menginjak tanah gitu. Ini adatnya. Nah, Bang Nanda perhatikan dari bangunan yang kedaton dan keraton itu beda. Ini tiang ya, ini kan panggungnya, di sini tiang, ini aja beda, Bang. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya nih tiangnya kayak ada yang hilang 2. Itu ada yang masuk, nggak apa-apa, ambil aja yang lain, ambil teman kita yang lain direkam biar aja di sini. Ayo kita ke sini. Mutar aja, Bang. Oke, mutar. Selamat malam. Assalamualaikum, Batik. Kurung Tri.
Balik. Ya, ini sangat besar ya. Aman. Jadi ini pemirsa nih Bang Fajar kemasukan sosok yang mungkin lebih besar lah Kita ke di sini. Ayo. Ampun maaf. Dika bisa ke lapang. Ayo ke sana. Ayo. Kita ke sana. Jalan. Ayo ke sana. Jalan. Ayo. Ini sosoknya sangat keras. Hop, sampai sini. Start. Udah, silakan duduk. Dia panglima dari keraton. Kita nggak mau juga sebutkan namanya karena Iya. dirahasiakan dulu. Dirahasiakan. Dia dari Ampun, Pati. Dika datang ke sini ingin mencari tahu dan menunjukkan kepada dunia atau kepada masyarakat dan keturunan anak cucu nanti biar mereka tahu simbolnya keraton, cerita adat istiadatnya, Rasa terus sejarahnya. Karena kan sejarah sekarang agak udah mulai menipis ya Belanda ya. Mulai Jadi hilang kita- sudah. Ya, jadi mohon maaf Iya. atas Maaf kesalahan ya. kami. Ada yang mau disampaikan, Pangeran? Miris. Sangat miris. Siap. Perlakuan tidak senonoh di tempat ini. Ya, Aku murka akan itu. mohon maaf. Jadi ibarat orang juga beda adatnya Iya. dulu dan adat sekarang. sekarang. Dari adatnya cara mengatasi sesuatu dan ini yang harus dilestarikan dan ini yang boleh ndak itu mereka nggak terlalu percaya namanya hal mistik dan adat istiadat sekarang ini. Karena sekarang ini hitungan orang siapa yang kuat dia yang berkuasa dan siapa yang punya uang dia yang di atas, yang kayak kita seperti kita gini. Iya. Ya mohon maaf aja, kita hanya sekedar ingin menunjukkan dan mencari tahu dan menggali seperti sejarahnya. Karena orang-orang tua kita udah nggak ada lagi. Apa gunanya kalian dididik dari lahir? Ya. Diajarkan tentang adanya kami. Kami hidup berdampingan dengan kalian. Siap. Jangan pernah semena-mena di tanah kota. Angkat martabat. Cari. Tunjukkan. Baik. Mohon ampun, Pati, kalau bisa kami mohon bantuan juga dari ininya, dari alam goibnya untuk bantu kami untuk membangkitkan, menunjukkan semua ke dunia, ke manusia yang hidup tentang sejarah dan marwah petilasan kerajaan-kerajaan dan tanah-tanah yang dimuliakan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Biar tanah ini menjadi adem dan tumbuh-tumbuhan menjadi biru, semuanya menjadi rahmat dan nikmat. Kalau sekarang ini kehancurannya udah kelihatan ya, Iya, kelihatan. Tidak tahu lagi saya harus berkata apa. Kami mohon bantuannya untuk Saya bantu membantu kami, kalian. bantu kami atas segala apa yang kami perbuat dengan jalan baik. Dan kami mohon teguran juga seandainya setiap sesuatu yang kami bawakan, ketika sesuatu yang kami sampaikan masalah adat dan budaya dan lainnya lepas daripada apa yang mereka tahu, kami mohon bantuan, tolong kami dikasih tahu secara goibnya dengan akal pikir kami yang jernih dan didik kami dengan iman dan ketakwaan kami. Akan saya bantu kalian. Pun Pati, Dan ingat, jangan lupa pun jaga tempat ini. pun insya Allah kami akan menjaga sesuai dengan amanahnya semampu kami, Pangeran, semampu kami, sedapat-dapat kami, karena kami nggak punya apa-apa. Iya, kami nggak punya wewenang di sini. Kami hanya punya ilmu yang kami bawa untuk kami berbuat baik. Baiklah, kalau begitu. Ya, terima kasih atas segala sesuatu. Berkati kami anak cucu seluruhnya yang di tanah Kutai. Mudah-mudahan segala sesuatu yang mereka kerjakan mendapat sapaan dan rahmat dari ibu bapak mereka dan nabi mereka, juga nenek moyang mereka. Maaf. Waalaikumsalam.
Oke, ini Bang Nanda yang masuk ini pangeran ya. Pangeran. Dia pangeran, tapi dia putra mahkota nih. Dia putra mahkota. Dia putra mahkota. Aku nggak berani, Abang Aji nggak berani nyebutkan karena ini rahasia ya. Dia putra mahkota di alam gaibnya. Dia keturunan memang dari pedewaan. Dia sangat kuat dan dia menghuni tempat ini. Jadi tanah-tanah Kutai ini banyak ininya Bang Nanda, banyak bersejarahnya. Dan yang pernah Aji baca petilasan Kutai, dia mempunyai 22 pasak Bang Nanda. 22 pasak itu orang yang goib, bukan orang mati ya. Orang gaib bilang orang sekarang ini orang pemetak. Nah, ini akan muncul Bang Nanda. Satu saat dia akan muncul. Dan munculnya kehadiran mereka, satu orang itu berbanding 100. Satu orang berbanding 100. Yang muncul 22 perkampungan. Kita jelaskan aja ya masalah ini, kita buka lah masalah keraton. Itu kan dari Sendawar ya. Terus dari mana-mananya sampai ke Kota Bangun, Brum di Yupa. Habis itu yang di mana? Luah Tebu, habis itu di Tenggarong, Luah Gaga, habis itu di Gunung Levan, baru petilasannya lagi yang di agak di Samarinda kesananya sampai dia Kutai Lama. Ini kalau muncul, wah selesai. Nah, dan orangnya bertapa yang mereka dapat yang namanya batu bara itu orang bertapa sebenarnya Bananda. Nah, itu setiap Kutai dia menguasai setiap perkampungan yang ada, itu menguasai berapa gitu. Oke, nih teman-teman kita. Teman-teman kita. Mereka lagi ini Bang Nanda sesuatu. Oke. Ini ada pertarungan ya? Oke, mereka bertarung dengan sosok yang besar, sosoknya besar sekali di situ. Sosoknya tuh mungkin kalau pemirsa bisa melihat mungkin ada di dia yang aku bilang tadi ya, dia sangat besar sekali ini sosoknya. Oke, Fajar ada Manu lagi. Ini perasaan siapa ya? Ini kayaknya keraton juga, cuman ini keraton apa ya? Ini bangunan. Ini miniatur juga nih Mbak Nanda. Iya, miniatur juga. Ini kayak rumah atau lamin. Bentar ya, ini kayak rumah raja ya. Rumah raja. Oh iya, rumah raja nih. Oke. Lepas semuanya. Oke. Oke, semua itu udah Abang tadi tolong disadarkan Bung Manung diberi ini tenaga. Kalau nggak salah nih, ini kayak rumah raja ya. Ini kalau nggak salah ya. Kalau dari motifnya ini rumah raja. Pantasan mereka ditarik di sini ya, di sini. Dari yang sana tadi ke Daton, keraton, di rumah. Ntar ya, kalau kita lihat dari matahari hidup ya. Itu sungai. Oh iya. Benar. Nah, ini rumah. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan kita nggak salah ya. Bentar ya. Emang rumah. 1, 2, 3. Ya kalau anak tangga kalau dihitung benar ini rumah tangga. Karena yang mempunyai adat untuk petilasan raja, setiap petilasan yang namanya kasta yang di atas ya, dia punya simbol 3, anak 3. Karena 3 ini bentuk asma ya. Nah, 1 ini pintunya sampai dia masuk di dalamnya, pintu kelindingnya. Nah, kita sekarang gini, ini motif. Ini bukan lambang ya, bukan lambang. Lambang Kutai bukan seperti ini, tapi ini motif. Ini kalau orang lihat ini kalau nggak salah ya ini kembang bungur dan pucuk paku. Nah, ini motifnya. Kalau disatukan, ini Garuda atau Merak. Nah, kalau disatukan, ini Merak, ini Garuda. Setiap simbol, setiap ukiran dia mempunyai makna. Nah, kalau ini disebut orang Pakulenti atau lidah kecapi. Jadi setiap ininya pasti ada prasejarahnya, setiap apapun. Terus bangunannya juga. Terus rumah bahari ada raja, dia los Bang Nanda. Dia masuk ke dalam los. Namanya kan rumah panggung ini. Kalau nggak salah ini rumah panggung.
sini. Sudah, ini benturannya sangat full nih. Iya. Banyak. Dari sebelah sana sampai ke anak sungai atau Iya, danau. benar-benar ini. Itu Bang Teri. Bang Teri. Bang Teri nggak apa-apa. Dia sterilkan aja, itu nggak apa-apa, aman-aman aja. Terus kita udah disambut nih. Terus yang menyambut kita bukan satu ya. Ini Banyak. semua Semuanya, hampir dari semua. pangeran apa itu menyambut. Tapi bukan mereka untuk Menantang. menantang dah. Bukan. Tapi mereka menyambut Menyambut. kita. Kebetulan kita lama juga ya. Lama Iya, juga enggak. lamanya Ayo kita sambil syuting, jalan, sambil syuting. jalan. Sama Oke, pemirsa. Ayo. Nah. Itu sungai ya? Iya, danau. Danau. Jadi pemirsa di sana itu yang sedang Om Jaya namakan ini ada danau. Mungkin nggak terlihat oleh kamera. Mungkin kita akan komunikasikan. Ya. Abang Manung, ini Haji mau tanya, Abang Manung mana? Bang, ini danau. Ini danau ini danau asal apa danau Buatan. buatan? Nah, ini danau asal kayaknya ya. Ini danau ini nembus ya. Nah, nembus ke sungai Anak Tenggarong. Anak Tenggarong yang dibilang Sungai Saka ya. Iya. Nah, ini tembus dan di ini juga tembus. Nah, di danau itu di mukanya itu kan gunung ya. Iya. Itu gunung. Iya. Itu gunung itu dibelit ular. Ularnya besar. Dia udah jadi kayak fosil Bang, penanda. Dia terkurung di dalam itu. Perwujudannya, besarnya, badannya itu kayak drum minyak. Nah, drum minyak gitu, cuma udah panjang. Dia panjang di situ. Dia punya kepala kumala dan mahkota. Terus di bawahnya ini ada kayak perwujudan kayak siluman nggak juga ya, Bang? Itu ada buaya. Buayanya itu bukan buaya sembarangan ya. Iya. Itu ada buaya kuning sama buaya yang hitam. Nah, di situ itu buaya. Buaya itu sosoknya itu kayak putri. Itu ada 3 di situ. Terus di situ. Terus sana. Nah, di dalam air ini, Bang Mananung, dalam air ini kita nggak bisa jelaskan secara jahiriah ya, secara gaib aja kita jelaskan. Di dalam air itu ada ini, Bang Nanda, ada kayak marmarnya tuh panjang gitu. Dia sekitar lumayan ya besarnya, dia sampai ke situ. Nah, di bawah marmar itu kayaknya ada sesuatu ya, Iya. ada sesuatu ya. Kita nggak boleh ini kan juga, karena nah di gunung itu bukan gunung sembarangan tuh. Ini bukan gunung sembarangan. Ini sini. Ini Gunung Lamin. Ini Gunung Lamin. Nah, ini Lamin. Terus kalau memang orang mau uji nyali ya, mau coba, atau memang orang yang punya masa katat, ndak usah malam, siang sore sekitar mau maghrib, udah nongkrong aja di sini. Itu pasti terbuka itu. Dan kalau mereka memang berani, sosoknya ndak ganas, Bang. Iya. Ndak ganas, tapi Bang lumayan ya. Nah, lumayan udah kita sambut. Ini banyak nih full Iya. semua nih. Full. Ini semua. Ini Bang Manung, Bang Fajar, Bang Teri, Bang Nanda. Ini kalau udah kita kita bersihkan, seandainya kita bersihkan ya, kita rawat terus jadikan tempat wisata. Ini bagus. Bagus sebenarnya. Bagus. Nah, kenapa Kutai sekarang banyak tersisih? Dan banyak apa? Ya udah, petilasan aja udah terbengkalai Iya, gini. terbengkalai. Gimana? Ya kita mohon maaf aja ya. Iya. Kita ngomong apa adanya loh. Kita kan putar daerah. Iya. Oke, kita ke sana. Kita nggak boleh lawan sendiri. Mereka mau cerita ya. Ya udah. Oke pemirsa, nih kita ada di miniatur candi. Kalau nggak salah nama candinya Candi Agung bukan? Candi Agung. Candi Agung. Itu sayangnya mungkin kalau ada pekerja dari Dinas Pariwisata jika bikin
miniatur atau Iya, sesuatu biar itu ada penjelasannya lah. Jadi untuk pengunjung tahu sejarahnya, prestasi sejarahnya bagaimana. walaupun nggak real ya. Iya, walaupun nggak real, mungkin istilahnya tuh sepatah atau dua kata ada lah. Ini nggak ada sama sekali dari kita awal tadi sampai kita ke Candi Agung ini nggak ada sama sekali. Mungkin Candi Agung ini bakal dijelaskan sama Bang Haji Jain lagi. Jadi untuk sejarah bagaimana nih Bang Haji Jain? Ntar dulu Bang Nanda, aku mau ini dia. Komunikasi. Oke. Oke, kamera biar besar, biar lebih di sini aja. Iya. Mana bos? Ya udah biar lihat, biar kita jelaskan. Nah, Nanda di ya santai aja di sini ya, aman. Aku jelaskan ya. Assalamualaikum. Nah. Ini kayak dilihat Candi Agung ya? Iya. Ini Candi Agung, motifnya dari Bali. Nah, setiap anak ini candi ini punya makna. Iya. Dan di siapa yang duduk di atas ini? Ini kalau bahasa kedewaan ini Betara Guru. Betara Guru ya. Nah, setiap satu lay arca candi, dia mempunyai satu resi. Di dalam satu resi, setiap satu perwujudan resi didampingi oleh 9 resi yang pakai baju kuning itu. Iya. Setiap di situ ya. Makanya disebut Candi Agung. Kenapa disebut Candi Agung? Dia bukan hanya sekedar makna agung itu apa. Iya. Karena agung itu mengambil nama kejadiannya Asma. Nah, setiap candi, kenapa candi itu buatnya seperti kolam? Kenapa? Karena candi ini menyimbolkan setiap perwujudan lahir kejadian alam itu mulai dari telaga. Gitu nah Nanda. Dia dari mulai telaga. Nah, makanya kalau kita pergi ke candi atau di Bali mana, pastikan lengkap. Sebenarnya warnanya jangan gini. Mohon maaf ya. Nah, tapi terserah orang, namanya simbol. Warna candi ini ada kuning loh. Kuning terus ada kebiruan, ada merahnya. Tapi ya nggak jadi masalah kan, namanya kita aja. Nah, ini alun-alunnya, ini tempat apa ya? Bilang orang Bali dulu kalau udah acara itu apa? Tari apa itu? Tari kicak. Ya, tari kicaknya udah di sini. Nah, ini kolam pemandian putri atau para kola, bagian orang-orang yang ningrat ya di sini setiap perwujudan candi. Ngomong-ngomong Bang, ini hanya sekedar ini nih, tapi auranya kencang loh. Banyak nih. Ini banyak di sini. Ini yang narik full. Nah, kalau kita ambil dari simbol ya teman-teman, kita ambil simbol ini persegi 4 ya, persegi 4 dindingnya. Kenapa dia memutar bulat? Ini kalau kita ambil di budanya, ini kayak butong itu nah. Nah, butong. Nah, di atasnya percandian ini, di bawahnya Betara Guru, di situ Kuan Yin. Makanya ketika kita ke sini, kenapa ada kembang putih? Walaupun tidak sama. Ini loh. Ini, Bang. Benar. Setiap kita datang ke tadi, ke Daton atau apa, enggak ada. Coba lihat. Nah, sekarang orang bilang ini kembang apa? Kalau Kutai bilangnya apa? Nih, Bang Mandung mana? Yang tua? Manung. Kembang apa ini biasanya Bang? Nggak tahu juga ya. Aku lupa juga aja ini ya kembang. Nah, coba lihat nih. Ya kan? Di sana tadi kan ada, dia kering. Di sini kehidupannya lihat. Ada. Kehidupannya. Di sana kan banyak kering. Coba lihat. Di Candi Agungnya. Menimbulkan kehidupan. Dia menimbulkan kehidupan. Berarti di dalam segala sesuatu ini keagungan itu masih. Nah, tinggal gatuk orangnya aja lagi gitu nama Nanda. Bagaimana untuk melihatnya? Sebenarnya putri ini mau masuk ya, tapi kita ntar aja lah, karena nggak terlalu penting kita jelaskan. Cukup kita lihat ini aja. Oke, kita ke sana. Kita karena udah ditunggu Aji orang tua yang di makam soalnya. Yuk kita ke sana.
Oke pemirsa, nih kita berada di salah satu candi lagi. Mungkin candinya saya kurang tahu namanya, mungkin Bang Haji Jain nanti akan bakal jelaskan lagi. Ini candi apa namanya? Saya baru lihat juga sih ini. Nanti Bang Haji Jain bakal jelaskan lagi. Ya Bang Haji Jain. Oke Bang Nanda, ntar ya kita, soalnya Aji gue nggak tahu, tanya dulu, Iya, gitu tanya. kan, tanya dulu. Sampurasun. Oke Bang Nanda, kita udah dapat jawabannya. Gini ya. Ini lebih tinggi daripada Candi Agung. Yang tadi itu. Nah, ini perwujudannya, kamu tahu, Buddha Culai. Udah culai. Buddha Culai Queen Solin yang tertinggi. Kalau dia kalau Pelem Semukong, Semukong. kalau dia udah nginikan tangannya ke Ya, bumi, tangan dewa. udah Ya. ini perwujudannya. Nah, ini yang disebut Candi Atmayuda. Candi Asmayuda. Candi ini dudukannya di atas karena dia nunggal. Kalau kita ambil ke sejarahnya agama, ini aras atau arsi. Nah, kalau kita ambil lagi ke buminya, ke adat istiadatnya, ini tiang guru. Nah, ini yang menghuni di atasnya ini tiang guru. Jadi yang ada semuanya takluk dengan orang tua ini. Ini Betara Guru. Nah, kalau dia udah turun ke adat, ke petilasan keraton atau candi, dia akan menjadi Hanuman. Nah, makanya setiap apapun dan apa itu namanya, Bang Fajar, yang ada kalau film cerita Solin yang dikurung penjara apa? Penjara apa tuh? Yang besar. Nah, itu kan. Nah, ini. Jadi setiap keturunan Ningrat ataupun apa, kalau dia lepas daripada adat istiadatnya secara jahiriyah dan batiniahnya, ketika dia pulang ke rahmatullah bil alamin secara jahir Islamnya, tapi mereka nggak pulang di sana, tapi mereka pulang kembali ke petilas sana, mereka akan dikurung di dalam ini untuk mensucikan mereka. Bilang orang juga bertapa atau semedi dalam hitungan tahun ya. Ini yang disebut penjara. Kalau di agamanya penjara 99, tapi kalau bahasa Sasayudanya kita nggak tahu ya, karena kita bukan ahli bidang itu. Setiap ini dia punya makna. Dia bukan sembarangan nih. Nah, makanya benar kata Bang Nanda, setiap buat sesuatu walaupun kita nggak bisa jelaskan secara realnya, ya ditulislah. Ini namanya ini, gitu. Ini namanya biar orang tahu. Pariwisata tuh, oh ini bangunan ini, miniatur ini. Benar. Jadi nggak asal lempeng, oh ada bangunan miniatur, itu aja. Yang jadi masalah kan ntar kalau pas di sekolah anak-anak, kamu ambil apa kayak les ya, kayak les kita ke taman ini, kamu cari di sana ada candi ini dan apa simbol candinya, maknanya ya. Yang bodoh anak-anak loh, bukan dia yang bodoh. Nggak ada penjelasan soalnya. Nggak penjelasan. Ya mudah-mudahan penjelasan kita nanti bisa dimaklumi ya di tim Paku Ajinya yang nonton-nonton. Tapi kalau memang ada salah di antara penjelasan kita menjelaskan apa yang kita lihat, mohon dikritik. Mohon diberi masukan. Biar kita lebih, namanya kita juga belajar, Bang Nanda. Oke, ayo tim Paku Aji, kita kemana lagi? Kita lanjut lagi mungkin ke kemana Bang Tri? Selanjutnya Bang Tri? Sebelah sana? Kita kayaknya ini udah habis ya. Udah habis semua. Ya? Kita balik ke asal karena Aji udah disambut sama tokoh perwalian yang di sini. Ntar kita masuk di situ. Ayo, oke. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi, kembali lagi. Kita ke awal lagi. Malam-malam ini kita nggak terlalu yang kayak kemarin ya. Kita menjelaskan nih. Sahabat-sahabat kita yang di tim Paku Aji menjelaskan sejarah karena selama ini kita enggak berjalan untuk konten apa itu karena keadaan ya. Iya, keadaan teman juga. kita ada yang sakit, terus kita juga orang nggak punya apa-apa gitu kan, ala kadarnya. Ya, ala kadarnya ya. Jadi kami mohon maaf untuk penonton setia tim Paku Aji lah. Jadi selama hampir 2 minggu ya. Lebih. Dari 2 minggu nggak ada. 2 bulan ya? Satu bulanan. Satu lagi Bang Nanda, kalau ada yang memang kurang enak, mereka lihat kita, tolong dikritik, kasih masukan lah. Yang tua, yang pintar apa, kami mohon bantuan. Dan kalau ada tempat yang lebih bersejarah lagi, mungkin boleh komen.
Mungkin kalau kita ada rezeki mungkin bisa mampir Bisa, ke sana. kita akan jelaskan. Bang, Oh, sedikit menyampaikan, kita menampilkan di sini kan ini kan apa ya, yang buat pemerintahan juga kan, bukan berarti kita bermaksud untuk melihatkan keadaan di sekitar ini ya. Tidak bermaksud ya. Kita cuman karena tahu di sini ada sejenis kayak miniaturnya, walaupun bukan aslinya ya. Iya. benar. Walaupun bukan aslinya, jadi sekali lagi mohon maaf untuk bagi ada yang menonton di bidang kepemerintahan, Ya, pariwisata atau apa gitu kan. atau apa, bukan bermaksud kita mau menampilkan dengan keadaan Ya, yang ini tidak. supaya apa, tidak ada Karena maksud hati seperti kita itu. gini Bang Teri, kita kan sebagai orang Kutai juga asli pribumi kan, karena hati kita terkritik Iya. aja, kita kan Iya. Benar, lihat. Bang, benar. Karena ya bagi orang-orang yang kayak kita ini kan masalah alam nyata dan alam gaib itu kita lebih erat Iya. ke alam sananya Ya, gitu betul, kan. betul. Syukur-syukur nanti Bang setelah adanya video ini Akan nanti lebih dibagusin direnovasi lagi, lagi, ya. terus lebih di Ada penerangan lampu, juga dan Bagus loh, iya, bagus. benar. Adem. Untuk mohon maaf nih saya tanya, untuk yang ada di sini ketika ini jadi tempat wisata rame, mereka menyambut dengan Iya. baik kok. Benar, Yang penting benar. tidak berbuat yang Ya, aneh-aneh atau apa, yang berbuat yang macam-macam lah, yang kurang Benar. menyopankan lah. Ya, otomatis Bang Teri, kalau apa prestasi sejarah tempatnya itu dibagusin Iya. dikasih terang, ya otomatis Iya. marwahnya akan muncul Ya. dan karomahnya setiap insan yang hidup di dunia ini akan mendapat Amin. hikmah. Amin, betul. Tapi kalau ya mohon maaf ya, Iya. Aji orang keraton soalnya, Betul. terserah aja orang mau ngomong apa. Karena kita belajar di adat istiadat, setiap adat yang kita tinggal, ya bagaimana? Iya, betul. Ibaratnya kita dilahirkan, udah tahu kita dilahirkan orang, loh mentang-mentang udah lahir tahu hebatnya tinggal ibu kita kan. Betul, Bang, benar, betul. Gimana karomahnya di mana gitu. Nah, Iya. jadi mohon maaf aja. Iya. Terserah aja orang kan. Yang penting kalau Aji tetap menjelaskan apa yang ada dan mohon maaf benar. Iya. Ini simbol bukan aslinya Iya, kan dan aslinya. apapun dari pemerintah mau bikin itu tidak jadi masalah apapun. Yang penting motifnya sama dijelaskan. Iya. Iya, Ini namanya ada tadi, penjelasannya. Kasihan adik-adik Iya, kita yang kasihan. sekolah ya. Kalau ada di sekolah kan kalau belajar prasejarah nggak ada tulisannya di sini, nggak ada penjelasannya. Ada untuk potensi wisata bagus ya. Iya, kan? sebenarnya. Ada loh Bang Teri di sini kalaunya udah rame sore, kalau berdagang aja insya Allah. Iya, benar, benar. Apalagi di pinggir danau yang sebelah sana tadi. Sangat bagus itu. Bagus, Liatin saudara. dulu gini udah. Oke, kayaknya kita udah ditunggu nih, Bang. Ayo. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi. Tetap di Paku Aji Morakut. Oke pemirsa, ini selain dari miniatur dari kerajaan keraton, kedaton tadi itu, sama candi-candi tadi, ini ada miniatur taman pizza dari Italia. Mungkin nih yang setahu saya sih ini per tahunnya akan miring, semakin miring tuh 1 senti. Ini mungkin Bang Haji Jaim pernah ke Itali soalnya. Bisa dijelaskan. Bener-bener. Saya pernah ke Itali. Tapi Mantapnya. Italinya bukan di situ ya. Ya. Italinya di sana, di kampung halaman. Dulu. Maksudnya yang miring tadi gimana, Bang Nanda? Ini kan bangunannya nih, Benar. mungkin dilihat kamera mungkin semakin miring. Mungkin yang saya tahu kan, mungkin ini kan termasuk 7 keajaiban dunia kok. Jadi ini setiap tahunnya semakin miringnya tuh sekitar 1 senti atau 2 senti lebih gitu. Nah, Yang miring, semakin miring Di sana. Iya, yang di Ya, sana. kenapa gini? Karena dia menyimbolkan satu arca ya, arca menara. Iya. Kenapa dia makin miring, bukan masalah pondasinya, Pondasinya bukan. masalah tempatnya. Karena apa? Perbuatannya, Bang Nanda. Bilang orang juga dia menimbulkan sesuatu atau bentuk. Kalau kita lihat dia miring semua, cuma Iya. kita lihat di setiap bentuk miringnya itu kan ada. Iya. Yang dimana? Nah, makanya setiap kita memandang setiap sesuatu yang kita pandang, walaupun ini hanya parti sejarah ataupun tempat, warna kusam dan warna cerah itu menambahkan berarti di dalam kehidupan apa namanya nih, pertempatan orang di sana, apakah di mana-mana, apakah di Kutai, apakah di apa, kita lihat dari cahayanya ini aja Bang Nanda. Iya. Coba diperhatikan, Semakin pudar. ya kan? Ada yang bersih, Ada yang bersih. ada yang pudar, ada yang cerah. Jadi kita udah tahu Bang Nanda. Berarti di setiap kota kalau kita udah melihat simbolnya, bentuknya agak seperti ini, berarti di sana pasti ada yang kotor.
kita bicara yang real Iya, aja yang gitu real kan. aja. Oke, kita ke sana lagi. Paris kita ya. lanjut ke Menara Eiffel, cuman bentuknya lonjong, lem bulan. Oke. Ini pemirsa, kita kembali di Menara Eiffel, cuman bentuknya nggak bulat sih, lonjong. Katanya Eiffel. Ini sejarahnya mungkin tahunya sih Bang Tri sama Bang Fajar sih. Benar. Bang Tri, Bang Fajar. Tolong Abang Tolong Fajar sama jelaskan. Bang Tri tolong dijelaskan. Oh, Bang, gini loh, Bang Iya, Fajar, Fajar. kita Bang Aji nggak tahu kalau Iya. masalah gini karena nggak pernah ke sana. Waduh, Yang tahu ya nih Bang Fajar sama Bang Tri sih. Tolong dijelaskan Bang Fajar. Kalau apa? Kalau untuk menjelaskan ini saya kurang tahu ya. Tapi kalau ngelihat dari bentuknya ini penuh dengan makna ya sebenarnya. Walaupun ini dibuat di luar negeri, tapi maknanya ini sangat baik. Jadi begini Bang Tri, berhubung nih dari semuanya kita nggak pernah ke sana, Iya. cuman saya dapat gantungan kuncinya aja. Ya, silakan Bang. Bang Jadi mau dibilang ini ya menara besi, sih kan besi. ya. Nah, Bang Fajar ini memang halus sih ya. nggak salah kan saya? Benar. Tapi kalau melihat anunya nih dari lengkukannya ini segala macam ini menyimpulkan suatu makna loh. Makna itu dalam maknanya, arti Bang Tri? apa? Ya mohon maaf aja ya. Ya mohon maaf kalau salah kata kan. Ini hanya dari persepsi saya. Entah itu apa. Nah, kalau ini saya lihat dari bentuknya ini maknanya itu apa? Melambangkan suatu kita ini di dunia dalam lingkup bundaran ya. Kita lakukan. Jadi dilihatkan dari semua pasti ada 4 sudutnya kan, 4 sudutnya, yaitu tadi itu dengan pasaknya, terus dengan di dalam ini anggap aja kita nih berada di dalam lingkupnya nih, dalam lingkup dalam bentuk satu, huruf satu. Nah, ini kan memang betul ini disebut Menara Eiffel, tapi maknanya ini sangat dalam, gitu. Sangat dalam. Ini bulan. Ini sebenarnya Nah, bulan ya. sabit. Ini bulan sabit. Bulan atau lingkaran dunia. Iya. Lingkaran dunia. Ini kaki. Ya. Kaki dunia. Iya. Kaki dunia. Ini gerbang. Ini cahaya. Nah, Nah, itu lampu keterangan berarti rahmat ya. ya. Jadi walaupun ini daerah orang yang bikin ini orang pasti pintar sejarah. Benar Setiap Bang, benar banget. Lingkungan ini cahaya. Yang Ya. bilang orang pelangi. Benar. Pelangi. Kalau kita kembalikan di ilmu syariat Islam, ini rahimatullah bil alamin. Bener Bang. Makanya dari tadi tuh saya lihat, saya perhatikan itu. Memang benar kalau untuk cerita sejarahnya ini saya kurang tahu pasti. Tapi kalau setiap dari bentuk bangunan saya cuman berusaha mempelajari makna setiap, walaupun bukan di Indonesia, baik di luar Indonesia, saya pasti akan memperhatikan maknanya, apa maksudnya. Ini sangat bagus. Bagus banget. Oke, lanjut kita kan. Cukup sekian di sini ya. Ada Putri. Oh. Nanti lah. Oke, Oke. Kita lanjut dulu pemirsa ke sana. Ada yang mau penjelasan berikutnya? Jadi Kita balik ke ke tempat sini. yang itu aja, ke tempat yang enak, yang nyaman lah. Cari yang enak aja lah. Mana lewatnya? sana Bang, lewat sana. Oh ya, oke. Oke, mari pemirsa. Oke pemirsa, nih kita dari tim Paku Aji lagi santai-santaian. Iya. Mungkin ada tamu yang datang. Ada tamu. Ya kita duduk Iya, santai kan, duduk santai dulu. karena kalau ke di sana kan bilang orangnya tadi ke tempat yang enak aja bilangnya kan. Berarti sama aja kita nih diundang lah. Iya. Iya diundang dan tempatnya enak di hadapan kan, udah Ya, kita semoga pamit. Menceritakan karena di sini tuh ada makam, cuman kami kurang tahu juga Ya, letaknya di mana. Dari ceritanya orang tua dulu pernah memang ada cerita ada makam, cuman letak persis makamnya itu Makamnya belum itu belum tahu. Mudah-mudahan dengan undangan ini kita bisa menanyakan ya. dan bisa tahu itu kan. Kita coba memanggil beliau, Ya. beliau juga udah hadir kan Iya, secara Mumpung beliau juga mau. Alhamdulillah juga kita disambut dengan Iya, baik ya. Alhamdulillah. artinya hal apapun yang kita nggak tahu juga kan, namanya kita berdialog dengan orang sebelah Iya. terus dia masuk ke diri kita ya nggak tahu lah apalah Iya, benar apa iya, tidaknya, benar. tergantung yang menilai aja ya. Oke. Yang mana dah Bang Tri dan lainnya ya, mudah-mudahan kita diberkati ya. Iya, amin. Bang Haji untuk coba memanggil orang tua ini, cukup tua dia nih.
Iya. Hampir ya hitung-hitung tahu apa? Seabad lah. Seabad. Kayaknya. Pemain tua beliau ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ayyaduni barisalik wal jini wa barik Ya, ini warhatuni Bang Nanda dalam proses untuk memanggil untuk proses mediasi, mediasi lah, Lagi mediasi. agar kita dapat juga ceritanya. Ceritanya bagaimana, keasliannya gitu. Iya, Benar atau tidak ya kita nggak bisa juga kita benarkan juga. benar Bang ya, Nanda. Agar ya setidaknya kita tahu lah anunya apa, Ya. peta sejarahnya Peta seperti sejarahnya. apa, penjelasannya dan seperti apa, Dan makam beliau Ya, juga ya. kita tahu di mana dan letaknya. kita juga kalau tahu kayak gini untuk permisa Paku Haji Marwah Kutai agar bisa lebih ya paham adat Iya, istiadatnya paham lah. istiadat. Karena setiap kehidupan tuh kita harus kuncinya ya sopan santun, Sopan kita harus santun ya. dijaga. Apalagi untuk sekarang tuh sopan santunnya sangat Benar. kurang. Ya, ini permisa Bang Haji Jain sedang mediasi sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Boleh tahu namanya? Aku Izin. hendak tahu nama aku lah. Iya, Aku mengundang sini. iya. Makasih sudah mengundang. Nama asli, nama samaran. Nama samaran. Nama samaran aja. Nama samaran. Nama samaran. Biar kita tahu. Iya. kan. Kalau untuk nama aslinya cukup. Cukup Bang. Ya, Ya. kita Di belakang kamera aja. Kena dulu lah. Merubah suara. Nama sama aku dipanggil tuh Tado. Tado. Oh. Iya, Tado. Oh, iya. Tado buahnya Tado. di sini. Dengan bubuhan sini oh. Iya. Tadu di sini. Mohon maaf, ampun. Tadu di sini udah berapa lama? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu. Di sini. Izin tapi ya. Aku di sini belum rame, Pang. Belum rame. Masih jalan setapak. Dan di sini dulunya kalau dulunya ini atau hutan belantara atau hanya ada Perkebunan. atau tempat perkebunan. Dia ada orang berusaha berumpat. Tempat jadi ini sama seperti kebun lah, kebun ada orang rumah tadi itu bahasanya berkebun lah ya kan gitu. Terus mohon maaf, apakah bisa dijelaskan apa cerita awal mulanya lah di sini seperti apa? Terus pesan-pesannya untuk setelah ini ada tempat wisata seperti ini, bagaimana tanggapannya? Tadu. Bagus ya. Stomat lah. Lagi apa? Menyingkronkan ya Bang Bajar ya. Sudah menyesuaikan juga. Iya. Ini aku pagari aja dulu ya. Iya. Aku sesepuh di sini. Ya. Seperti di sini. Wadahku. Pas di sungai itu. Oh, pas di sungai belakang tadi. Gunung itu.
Oh, Itu yang petilasannya. petilasannya. bercerita tentang petilasannya. Apakah ini termasuk dari petilasannya dari kerajaan? Di situ ada lorong Boleh tahu lorong itu menembusnya di Keraton Lawas. keraton lama ya. Keluarnya di Gunung Pridi. Oh, Iya. sambungan dari petilasannya itu juga ya. Anyar. Kalau ke Kiwa atau ke kanan ke Iya. Gunung Benteng. Ya, Gunung Benteng, benar-benar. Jadi apa? Dengan tahunya begini, kami dari tim Paku Aji sangat berterima kasih Bagus. agar pengalaman kami juga bertambah Ya, dengan tahunya gini. dengan penonton juga. Insya Allah kami akan selalu Makamku. ya. Kalau hati manusia bersih, hanyarnya ketemu. Oh iya. Jadi makamnya kalau apa ya, selama ini kan hanya mendengar cerita nih. Iya. Dari sini matahari hidup sebelah kanan. Terbit sebelah kanan. Iya. Nah, di pesisir samping jalan. Ya, yang dekat museum itu. Tenangkan energi, sinkronkan energi, tenangkan. Kita berdua tenangkan energi. Selarutkan dengan energi yang ada. Tenangkan jiwa. Di sini banyak penghuni. Dan kenapa di sini dibuat prasasti sejarah? Itu ada maknanya. Ya. Bisa dijelaskan maknanya. Kenapa? Kan padahal tempat lain banyak ya kan. Iya. Kenapa di Tidak. sini yang dipilih? Kan gitu. Karena di sini petilasan Ya. yang diinjak oleh marwah-marwah terdahulu. Dan petilasan itu tidak mau terlalu dilihat secara depan. Iya. Kenapa itu tidak mau dilihat secara depan? Kamu lihat sendiri kan, secara jahir apa yang kamu buat dan apa yang kamu lihat dan apa yang mereka lakukan. Contohnya seperti gambaran yang ada ya. Cukup yang kami tahu lah kan itu ya. Tidak usah ya. Dan kami tidak memungkiri itu, Ya. juga tidak mengganggu mereka. Ya. Tapi setiap tanah marwah itu ada keramat. Ya. Kamu tahu keramat? Dan di tanah Kutai banyak pantangannya. Benar. Ya. Ya. Setiap yang kalian ucapkan secara kalam Ya. itu akan menusuk jantung kalian sendiri. Ya. Itu secara tidak langsung bahasa beliau ini Kepohonan. ya. Kepohonan. Yang dimaksud kepohonan nih tadi itu Kepohonan tadi itu. Banyak terjadi sudah di Ya. sini. Terjadi sesuatu hal. contoh halnya ketika kita pingin sesuatu, ingin sesuatu, Tapi ya jadi. sopan santunnya lah, nyantap aja lah walaupun sedikit. Nah itu maksudnya beliau seperti itu. Terus Datuk bagaimana? Apa? Apa ya? Kalau dengan makamnya itu kan banyak orang tidak tahu apakah itu Memang mau aku sembunyikan, saudaraku. memang disembunyikan ya. Tidak boleh ditampilkan secara Jahirnya. Apabila masanya tiba, dia yang menjemput dan dia akan menemuinya. Iya. Mengerti? Iya, paham. Setiap petilasan yang ada itu tertutup hijab. Iya. Kalau terlihat, kalian lihat sendiri kan betapa rianya manusia. Benar. Mohon ampun. Lebih baik dia tertutup Iya. dan tak bernoda. Aku tidak mau rumahku bernoda dengan pakaian-pakaian yang indah. Iya. Mengerti?
Paham. Dan di telaga yang kalian lihat tadi, kalau kalian yakin itu sumur 1000 tawar, paham? Iya. Dan niat di sana, insya Allah apapun penyakitmu pasti menemui kesembuhannya. Iya. Terserah apa yang kalian kendaki. Dan harta yang kalian lihat itu cerminan dari cahaya kami, Iya. bukan harta yang sesungguhnya. Mengerti? Paham, Pak. Terus dengan adanya wisata begini, bagaimana tanggapan beliau? Kami aminkan, karena yang membuat dan yang menitahkan telah diberi mandat. Tapi mereka lupa dengan mandat itu. Iya. Paham? Iya. Ketika warna telah diberikan kepada mandat, kenapa mereka rubah warna itu? Iya. Akhirnya apa yang mereka dapat? Tidak ada karomahnya ya. Warna emas kamu ganti dengan warna hitam, tidak akan menyatu. Iya. Harus sesuai dengan yang ada ya. Jadi kalau untuk dari alam sebelahnya, ketika ada pengunjung atau apa, itu ada amanahkah atau ada pesan-pesan yang harus disampaikan ke para pengunjung biar mereka tahulah ibaratnya sopan santunnya dan adat istiadatnya? Kami tidak akan memberikan kalian pesan, tetapi orang yang punya akal yang menuliskan pesan. Ya. Mengerti? Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing lah, ya kan? Jadi setiap tempat dimanapun kita harus, walaupun itu sepi kah atau rame, kita tunjukkan sopan santun, tata krama kita, gitu. Yang dimaksud dengan beliau seperti itu. Dia tidak akan memberi. Kenapa di sini disebut Gunung Panjang? Kenapa kalau boleh? Atau Gunung Tali? Di sini gunung, dia mengikat segala gunung yang ada di tanah Kutai. Paham? Iya. Karena kalau Gunung Pegat atau Gunung Panjang tidak mempunyai tali, hancurlah kalian. Iya. Dinding benteng dari karomahnya. Mengerti? Ngerti, paham. Karena jurangnya sudah terlihat secara jahiriah. Kalau Gunung Panjang atau Gunung Benteng yang disebut dalam keraton Tali Juwita tidak mengikat kepada arca, luluh lantahlah mereka. Iya. Dan kami diam dan tidak akan membantu, dan ketawa melihat mereka nangis darah. Tetapi aku bangga dengan kalian. Walaupun hina di hati kalian, mulia di sifat kalian. Amin. Secara tidak ya, kami dengan manusia yang berwujud manusia yang ada nih ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami ketika datang ke sini. Tidak. Ataupun kalian sudah ditahu, sudah dicatat dari awal pertama petilasan kalian buat. Ya. Dan ujiannya pun kalian sudah dengarkan. Ya. Dari awalnya. Ya. Kemanapun kalian berpijak, semua yang goib tahu dengan kalian. Terima kasih. Dan mereka hanya ingin, bukan mencoba, tapi ingin mencoba merasuk di dalam badan kalian untuk merasakan indahnya rahmat yang kalian punya. Amin. Tanpa kalian tahu itu. Ya. Dan jangan kalian takut apapun bentuk yang kalian lihat. Ya. Karena mereka yang takut kepada kalian, mereka ingin disembah dan disanjung. Karena mereka ingin titah keselamatan daripada kelihatan mereka sendiri. Mengerti? Apapun ilmunya, sesuai dengan hakikat dan niat hati kalian. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan atau teman-teman lain ada yang mau bertanya? Saya cukup. Itu mungkin Di antara kalian banyak yang diuji. Ya.
itu memang disengaja. Iya. Karena kami tidak mau mengotori jiwa kalian yang disebut marwah. Mengerti? Paham. Terima kasih. Ketika kalian memakan atau melakukan sesuatu yang luar daripada syariat Islam, cukup di luar, jangan di dalam. Ya, paham. Makanlah yang di luar, kenyangilah yang di luar, tapi yang di dalam jangan. Ngerti? Paham. Karena jahirmu perlu sesuatu. Ya. Hatimu perlu rahmatnya. Iya. Ampas saja yang kamu makan, Ya. dagingnya kamu isi dalam jiwamu. Mungkin cukup ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. telah diundang dan disambut dengan baik. Alhamdulillah. Mohon izin Satu untuk pesanku, ketika di antara kalian yang hadir dan tidak hadir dapat sesuatu amanah dari orang-orang yang di sini, jangan kalian cerita kepada teman kalian yang ada di sini. Mengerti? Iya. Datanglah sendiri dan ambillah sendiri. Ya. Dan jangan takut pada sesuatu. Ya. Paham? Paham. Ya. Kecil besarnya, indah dan tidaknya, rahmatkan dengan ilmu kalian. Ya. Insya Allah sesuatu itu akan membawa rahmat di dunia kalian sendiri. Karena dari awal kalian sudah diberi hadiah-hadiahnya. Subhanallah. Tinggal waktu. Apapun yang kalian mau kalian dapat dengan sekejap. Ya. Itu pesannya akhirku. Kenapa aku disuruh dan kenapa kalian kududukan di lapang dan yang terbuka. Pahami itu. Ya. Insya Allah kami semua akan mempelajarinya dan memahaminya. Ingat, sombongkan jahirmu, batin dan jiwamu jangan. Ya. Mengerti? Ya. Istilahnya tuh seperti tampilkanlah dirimu dengan apa adanya, tapi yang di dalam diri Terima cukup kasih kita. kalian telah mengungkap pati sejarah yang ada. Ya, dan tidak ada salah sedikit pun kata kalian. Dan apa yang kalian buat di malam ini itu akan menjadikan cahaya di kehidupan yang datang. Kalian lihat aja sendiri buktinya nanti. Iya. Dan pergilah ketika orang ramai mencari kalian nanti. Ya. Bersembunyilah kalian. Jangan kalian keluar sebelum ada titahnya. Ya. Mengerti? Semoga kalian mendapatkan hikmah dari apa yang kalian perbuat. Amin. Aku pamit dan rahasiakan tempatku. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai jahir dan batiniah umat Muhammad Rasulullah, wabarakatuh. Wassalamatu wa ayyunahu bil akati jinna wa barakatuh. Assalamualaikum wa jahir. Assalamualaikum wa batin. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, mungkin bisa ini aja kita tampilkan untuk kali ini. Konten ini mungkin ada pesan-pesan juga dari Datuk tadi. Mungkin kita bisa menjaga adat istiadatnya, Ya. marwah-marwahnya tuh Ya. ada sopan santunnya lah. Ya. Soalnya kayak di sini nih mencoreng juga, kayak dicoret-coret lah dinding, untuk apa nggak ada kesannya aja. Ya. Jadi Bang Nanda. Iya. Jadi di segala tempat sesuatu hal tuh cobalah untuk teman-teman, apalagi anak-anak muda tuh Apalagi jangan ini- terlalu usil lah. Iya, apalagi ini tempatnya bisa dibilang tempat pariwisata lah.
bahasanya tuh anggap aja motor kamu masih bagus, aku datang saya datang saya coretin bagaimana kan seperti itu ya, itu tapi jadinya. itu nggak jadi masalah lah untuk lain kali Iya. jangan seperti itu ya kan. Ayo Bang Nanda. Dan juga mungkin kalau ada dinas dari pariwisata, pemerintahan, Iya. kalau kami ada salah mengungkapkan sejarah tadi, mohon maaf. Iya. Dan juga untuk di miniatur mungkin bisa ditambahi untuk kata-kata. Ya, mudah-mudahan dengan Semoga ada- jadi anak-anak sekolah jadi kesini kan ada tahu sejarahnya. Oh ya, sejarah kedaton kayak gini. Mudah-mudahan aja Bang Nanda dengan adanya ini video ini nanti akan diperbaiki dengan Iya, lebih baik ya. lebih baik Harapan lagi. kami, Harapan kami bukan lah. bermaksud untuk menyindir atau apa, atau apa tidak ada. Karena tidak ini ada. untuk membangun Kutai juga sih. Ya, ya. Untuk Destinasi lah. Ya, destinasi wisatanya. Oke, Pemirsa. Oh, ya. Sampai sini aja. Jangan lupa like, Like dan komen, subscribe, dan komen-komen yang positif, negatif Yang membangun lah. Iya, membangun. Bagaimana Bang Baja? Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe Paku Haji Marwah Kutai. Bagaimana? Ya.